Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi. Selamat untuk mengikuti Biston kelompok pada sore hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan puji dan syukur kehadirat-Mu Tuhan, oleh karena kasih karunia yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengadakan persekutuan doa pada sore dan malam hari ini. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami, firman-Mu yang akan kami renungkan, kiranya Tuhan yang membuka hati kami masing-masing, sehingga firman Tuhan ini tidak sia-sia, tapi firman Tuhan sungguh-sungguh berguna dan bermanfaat bagi kami, untuk meneguhkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari Roma 11 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32. Firman Tuhan demikian, penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang boleh beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikian firman Tuhan. Dan berbahagialah bagi kita semua yang selalu bersedia untuk menerima, meyakini, dan melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam situasi apapun sampai pada saat sore hari ini, di mana kita juga masih diperkenankan mengadakan persekutuan doa kelompok di kelompok kita masing-masing, dan saat ini masih berada di atau terlaksana di rumah kita masing-masing. Tapi sekali lagi bahwa sudah sering saya katakan, persekutuan seperti ini tidak akan mengurangi makna yang sebenarnya, tidak akan mengurangi makna persekutuan kita. Tetap ada ikatan kasih satu dengan yang lain, kita sebagai keluarga Allah. Tema yang akan kita renungkan pada persekutuan doa ini, kasih Allah tak terselami. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang kasih, apa sih yang ada di benak hati atau pikiran kita masing-masing? Biasanya kalau orang mengatakan kasih, itu tertuju kepada keluarga kita, tertuju kepada saudara kita, tertuju kepada teman, akrab kita, atau
kepada sesama kita yang seide dengan kita, atau selevel dengan kita, atau mungkin tertuju kepada kekasih kita. Di luar itu semua tidak akan ikut terdaftar sebagai orang-orang yang perlu dikasihi. Mungkin sebaliknya tidak dipedulikan atau justru mungkin dibenci dan sebagainya. Kalau kita berbicara tentang kasih Allah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, pikiran kita akan tertuju, mungkin itu berkat. Jadi kalau Allah Maha Kasih, itu pasti memberikan berkat atau banyak berkat yang dicurahkan kepada kita. Berkat itu mungkin bisa juga berarti keberhasilan kita, atau mungkin kesehatan kita, atau mungkin pekerjaan kita lancar dan sebagainya. Allah pasti mengasihi orang yang taat, setia, dan mengasihi Allah. Itu adalah tidak salah. Jadi mungkin kalau kita mengatakan atau berbicara tentang kasih Allah, itu pasti Allah mengasihi orang yang taat kepadanya, orang yang setia kepadanya. Dan itu memang betul, Tuhan juga selalu mengasihi mereka sesuai dengan kehendak Allah. Banyak orang yang mengabaikan bahwa semua orang itu memiliki kesamaan yang mendasar atau kesamaan yang fundamental. Artinya, semua orang atau semua manusia adalah sama-sama manusia. Dan juga sama-sama ciptaan yang dikasih Allah. Jadi ini kesamaan di antara kita manusia. Jadi sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Allah, sama-sama dikasih oleh Allah. Itu sebenarnya yang tidak boleh dilupakan, tapi banyak orang mengabaikan hal ini. Kalau orang-orang mengabaikan hal ini, itu akan terjadi. Manusia itu sangat sulit untuk memahami tentang kasih Allah. Sulit menyelami mengapa Allah mengasihi semua umat manusia, baik yang jahat, baik yang saleh atau soleh, atau yang mursal, atau yang jahat. Itu semuanya sebenarnya dikasih oleh Allah. Allah tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Contoh yang sangat sederhana yang bisa kita hayati. Misalnya saja, sinar matahari, udara, hujan, atau musim kemarau, itu tidak hanya dinikmati oleh orang-orang yang taat, atau misalnya saja kalau ada bencana alam tidak hanya dinikmati oleh orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Semuanya itu ikut merasakan, ikut menikmati sinar matahari, menikmati hujan, menikmati udara yang gratis tanpa membayar kepada Tuhan. Jadi itu adalah suatu contoh kasih Allah kepada semua umat manusia. Siapa yang dapat menyelami keputusan, siapa yang dapat menyelami kasih Allah? Keputusan dan kasih Allah begitu dalam dan begitu luas serta luar biasa kalau kita boleh merasakan di dalam kehidupan kita. Allah itu besar sehingga langit, bumi ini tidak bisa memuatnya. Tetapi Allah itu juga terlalu kecil bisa tinggal di dalam hati kita. Itu adalah kemahakuasaan Allah. Dan itu juga mewujudkan kasih Allah kepada dunia ini, kepada umat manusia ini. Yang pasti bahwa Allah atau apa yang dipikirkan oleh Allah, apa yang diputuskan oleh Allah itu adalah yang terbaik dibanding dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Apa yang diputuskan Allah adalah yang terbaik. Bahkan Allah tidak butuh saran kita. Tidak butuh saran manusia, tidak butuh nasihat manusia, tidak butuh bantuan manusia. Allah bisa bertindak, apa yang dikehendakinya itu pasti akan terjadi. Jadi tidak butuh saran kita, tidak butuh nasihat kita, bahkan tidak butuh bantuan kita. Tuhan Maha mampu bisa melakukan segala sesuatu dan bisa mewujudkan apa yang menjadi kehendaknya. Banyak orang yang menganggap dirinya lebih pandai, lebih tahu, lebih mampu, lebih kuasa daripada Allah.
Bahkan banyak orang yang ingin membantu dan membela Allah. Mereka sombong, membenci, memusuhi, menghina, bahkan juga merendahkan, membunuh sesama manusia yang dianggap tidak taat kepada Allah. Itu adalah keinginan atau kesombongan, menganggap dia mampu dan sebagainya, merendahkan, ingin membunuh kepada sesamanya dan sebagainya. Padahal Allah yang tidak ditaati oleh orang-orang tersebut, artinya orang-orang yang kita anggap tidak taat kepada Allah, Allah itu selalu mengasihi. Allah tidak membencinya, tetapi Allah mewujudkan kasih-Nya, memberikan kesempatan untuk bertobat supaya mereka ini kembali kepada jalan yang benar. Tetapi kenapa kita manusia kadang-kadang berpikir bahwa kita dengan cepat untuk memutuskan, untuk membenci, untuk membunuh, dan untuk menyingkirkan mereka dan sebagainya. Ini seakan-akan kita mendahului apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada orang-orang yang demikian ini untuk bertobat kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan dalam Roma 11 ayat 25-32 tadi, itu sebenarnya mengisahkan kekerasan hati umat Israel atau wangkoting atine bangsa Israel. Justru itu dipakai oleh Allah untuk menjadikan bangsa-bangsa lain yang tadinya tidak termasuk umat Allah atau tidak menjadi pilihan Allah dan mendapat anugerah Allah. Itu disebutkan di dalam ayat yang ke-25 tadi dengan jelas demikian. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi kekerasan hati umat Israel ini justru dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan atau bangsa-bangsa lain ini mendapatkan kasih anugerah Allah. Umat Israel yang menyeteru atau membenci Injil, yaitu membenci Tuhan Yesus Kristus, Allah tetap mengasihinya. Allah tetap menjadikan umatnya. Allah tetap menjadikan pilihan, bangsa pilihannya. Jadi ini kasih Allah yang sulit diselami oleh manusia. Mungkin kalau kita, umat Israel itu supaya kita kutuk, mungkin kita benci, mungkin ya dan sebagainya, ini benak pikiran manusia demikian. Tapi Allah bukanlah demikian. Justru Allah mengasihi mereka, tetap menjadikan umat Israel menjadi pilihannya. Itu disebutkan di dalam ayat 28 tadi. Kasih yang demikian sulit diselami oleh manusia. Setelah bangsa-bangsa Israel mengenal Kristus karena kasih dan anugerahnya, Israel akhirnya diselamatkan. Itu disebut di dalam ayat 26. Ketidaktaatan Israel dipakai Allah untuk menyelamatkan bangsa-bangsa lain, termasuk kita semua. Israel dipilih Allah bukan karena kebaikan mereka. Mungkin kita ingat bapak leluhur Israel, misalnya Yakub, termasuk bapak Abraham dan sebagainya, itu bukanlah orang-orang yang sempurna. Kita sudah sering mendengar dan merenungkan tentang leluhur Israel ini. Mereka bukan orang yang sempurna. Mereka orang-orang yang banyak kekurangan di hadapan Allah. Tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Jadi ini kasih Allah yang sedemikian rupa, ini kasih yang sangat sulit dipahami. Mungkin kita manusia akan protes. Bangsa yang demikian kalau dikasih Allah. Kalau mungkin kita menyadari kita juga sebenarnya banyak kekurangan kita di hadapan Allah. Mengapa Allah mengasihi kita? Mengapa Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat sesuatu bagi kemuliaannya. Jadi ini merupakan kasih Allah yang sulit diselami oleh setiap orang. Begitu besar kasih Allah kepada manusia, karena manusia itu ciptaan yang paling mulia. Kita ini ciptaan yang paling mulia. Diciptakan menurut gambar Allah dan diberi sifat Allah. Di antaranya kasih itu diberikan kepada manusia. Sehingga Allah itu tidak berbuat sewenang-wenang,
seenaknya saja kepada manusia. Bukan seperti kita sering berbuat sewenang-wenang, berbuat seenaknya terhadap sesama kita. Tetapi Allah bukanlah Allah yang demikian. Bahkan karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus dengan kedatangannya ke dalam dunia, ini wujud nyata kasih Allah yang sulit diselami oleh manusia. Ini merupakan kekayaan, merupakan hikmat, merupakan pengetahuan, dan juga merupakan keputusan, merupakan jalan atau cara yang tak terselami oleh manusia. Kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah karena kasih karunia Allah. Dulu kita tidak taat kepada Allah, dulu kita tidak beroleh kasih karunia, sekarang kita boleh menerima kasih karunia, dan kita juga menjadi orang-orang pilihan Allah karena kasih karunia dan yang kita terima, dan juga karena ketidaktaatan bangsa Israel, sehingga kita juga memperoleh kasih karunia Allah yang sedemikian rupa. Apa yang perlu kita wujudkan Bapak Ibu setelah kita mendapatkan kasih karunia? Oleh karena ketidaktaatan Israel, kita boleh menerima keselamatan, kita boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ini yang perlu kita renungkan, apa yang perlu kita wujudkan dalam hidup kita. Paling tidak bersyukur terhadap apa yang sudah Allah lakukan kepada kita masing-masing. Bersyukur di hadapannya. Nah, mungkin yang perlu kita renungkan, wujud syukur kita itu yang bagaimana? Wujud kita tidak sebatas ucapan, tetapi menyangkut seluruh keberadaan hidup kita masing-masing. Yaitu mengasihi Allah dengan tulus, tidak hanya secara lahiriah yang dapat dipandang mata, karena Allah tidak hanya melihat apa yang dilihat mata, tetapi melihat sampai ke dalam hati kita masing-masing. Yang tidak terlihat oleh orang lain, Allah melihatnya. Jadi kita harus mengasihi Allah dengan ketulusan hati kita. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar lagu tentang lagu cinta ya, yang syairnya itu mengatakan demikian. Saya pernah mendengar dan demikian. Waktu akan makan, ingat akan kamu. Aku mau tidur, ingat kamu. Aku mau jalan, ingat kamu. Aku mau, dan seterusnya, ingat kamu. Nah ini, kalau orang mengasihi seseorang, itu akan menyangkut seluruh kehidupannya demikian. Sehingga mengatakan mau makan, mau tidur, mau jalan, mau apa, itu selalu ingat yang dikasihinya. Nah kalau kita mengasihi Allah dengan tulus Bapak Ibu, nah ini yang perlu kita renungkan, apakah kalau waktu kita makan itu ingat Tuhan, atau makan itu pokoknya enak ya sudah dimakan begitu aja. Waktu makan kita ini ingat berkat Tuhan yang kita terima, waktu tidur kita ingat Tuhan, waktu jalan, waktu kerja dan sebagainya, atau melakukan aktivitas apapun kita selalu ingat Tuhan. Maksudnya kalau melakukan aktivitas itu ingat Tuhan atau ingat Allah kita, itu pasti kita melakukan yang terbaik. Bisa juga kita melakukan kejujuran, kedisiplinan, kemudian menyingkiri kesombongan, menyingkiri kemunafikan dan sebagainya. Kalau di dalam kita melakukan aktivitas itu kita ingat Tuhan, karena Tuhan tidak hanya melihat yang kelihatan, tapi juga melihat sampai ke dalam hati kita. Itu artinya mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan hidup kita dan mengasihi Tuhan dengan tulus hati. Kemudian juga ucapan syukur ini kita wujudkan mengasihi kepada sesama manusia, seperti mengasihi kepada diri sendiri. Apa yang kita inginkan orang lain berbuat kepada kita, itulah yang harus kita lakukan kepada mereka. Jangan menuntut sesuatu pada orang lain sebelum kita melakukan apa yang kita tuntut itu. Jadi kita menginginkan orang lain berbuat sesuatu, itulah yang harus kita lakukan kepada orang lain. Itu artinya kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi kepada diri sendiri.
Kalau kita ingin dihormati, dihargai, dikasihi, ya kita harus menghormati, kita harus mengasihi, kita harus menghargai, kita harus menolong, dan sebagainya. Biasanya orang itu suka dengan awalan di, misalnya ingin dihormati, dikasihi, ditolong, diperhatikan, dipedulikan, disanjung, dan sebagainya. Tapi yang perlu kita wujudkan sebagai wujud kasih kita kepada sesama, awalan itu yang harus kita nyatakan di dalam tingkah laku kehidupan kita, sikap kita kepada sesama, yaitu mengasihi, menolong, mempedulikan, memperhatikan, menghormati, dan sebagainya. Allah kita tidak minta untuk dilayani atau dipenuhi apa yang menjadi keinginannya saja, atau hanya ingin ditaati saja, tidak. Tetapi Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang mengasihi kita. Marilah ibadah dan pelayanan dan apa yang kita lakukan, baik itu kepada sesama kita maupun kepada Allah, itu muncul dari kesadaran kita masing-masing bahwa kita ini adalah ciptaan yang dipelihara dan dikasihi Allah. Jadi tidak muncul karena kita ingin membantu Tuhan, kita ingin menolong Tuhan atau mendahului kehendak Tuhan dan sebagainya. Tapi muncul dari kesadaran bahwa kita ini adalah ciptaannya. Dan kita ini adalah ciptaan yang dikasihi Tuhan, yang dipelihara Tuhan. Sehingga kita harus mengucap syukur kepadanya. Jadi ini merupakan wujud kasih kita baik kepada sesama kita maupun kepada Allah kita. Kita mempercayakan hidup kita kepadanya, walaupun keputusan Allah ataupun kasih Allah itu tidak terselami. Namun apa yang menjadi keputusan Allah, apa yang menjadi kasih Allah yang dinyatakan kepada kita dengan wujud apapun, dengan apa yang dikehendakinya itu, itulah yang terbaik untuk kita semua. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita dan mendorong kita mempercayakan hidup kita, karena Allah itu mengasihi, dan kasihnya itu melampaui apa yang kita pikirkan, sehingga sulit untuk diselami. Tuhan mengasihi semua orang, baik yang jahat, yang baik, ini Tuhan selalu mengasihinya. Yang baik biarlah menjadikan kemuliaannya, dan yang mereka yang jahat pun diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat. Jadi mari kita mewujudkan kasih kita kepada Allah dan kepada sesama kita, walaupun kasih Allah itu sulit kita selami. Tuhan memberkati kepada kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk renungan firman-Mu yang singkat pada sore dan malam hari ini. Kiranya Roh Kudus yang memerteraikan dalam hati kami, sehingga walaupun kami sulit untuk menyelami kasih-Mu yang begitu dalam, begitu luas, dan begitu luar biasa, tapi kami boleh menikmati di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik yang menyenangkan hati kami masing-masing, maupun kadang-kadang yang menjadikan kami susah, sulit, mengerti dan sebagainya, itu merupakan wujud kasih-Mu kepada kami. Sehingga akan mengajar kami untuk dapat menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memelihara, Engkau yang mengasihi kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.